Selamat datang di channel Stephen Binsar, channelnya anak muda yang penuh dengan kasihkan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya guys. Selamat menonton, terima kasih, dan enjoy. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 6 jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang diajar oleh Bapak Ahmad Rizani dan Ibu Rima Arati. Materi kami berjudul Pemikiran Ekonomi Kaum Historis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agape Rizka Tarigan, NIM 193020301127. Perkenalkan, nama saya Lena, NIM 1930301165. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Sumbing, NIM 193010301028. Saya Stephen Binsar, NIM 193010301023. Nama saya Sri Rizky Luniato Manggor, NIM 193010301014. Yang pertama, latar belakang timbulnya mazhab sosial historis. Mazhab historis mengkaji pertumbuhan ekonomi dari sisi sejarahnya, sehingga teori-teori ini disebut pula teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Teori ini berasal dari Jerman pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem persaingan bebas yang lahir dan berkembang di Inggris. Dengan berhasilnya tokoh-tokoh neoklasik dalam memecahkan serangan pemikiran-pemikiran sosialis, maka bendera sistem liberal atau kapitalis kembali berkibar. Walaupun sistem pakar-pakar neoklasik berhasil memecahkan serangan kaum sosialis, tidak berarti sistem ini dianut semua negara-negara di daratan Eropa. Pada waktu yang bersamaan, di Jerman perkembangan suatu aliran pemikiran ekonomi yang disebut aliran sejarah. Pola pemikiran aliran sejarah didasarkan pada perspektif sejarah. Kerangka dasar teoritisnya berikut pola pendekatan yang digunakan oleh aliran sejarah dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi. Sangat berbeda dan terpisah dari aliran utama atau mainstream yang berawal dari kaum klasik. Adapun nama aliran sejarah diinspirasi oleh keberhasilan metode sejarah dalam bidang-bidang hukum dan bahasa oleh segolongan pakar-pakar Jerman sendiri. Ada yang menamakan aliran sejarah sebagai aliran etis untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka pada paham hedonisme klasik. Selanjutnya, pemikiran ekonomi mazhab historis. Mazhab historis mengkaji pertumbuhan ekonomi dari sisi sejarahnya, dan dalam hal ini dapat dibagi atas beberapa tahap, sehingga teori-teori ini disebut pula teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Teori ini kemudian berkembang lebih lanjut, dan teori-teori mazhab historis yang dikemukakan oleh Friedrich List, Bruno Hildebrand, Gustav von Schmeler, Werner Sombrand, Max Weber, dan Henry Charles Carey, dan lain-lain. Yang pertama, Friedrich List tahun 1789 sampai 1846. List lahir dan memperoleh pendidikan di Jerman. Ia pernah mengajar di negara tersebut, tetapi ide-idenya kemudian memaksanya untuk pindah ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ia menjadi editor salah satu surat kabar yang terbit di Pennsylvania
dan aktif dalam gerakan-gerakan proteksionis. Salah satu buku List yang cukup terkenal adalah The National System of Political Economy. Dalam buku-buku tersebut, List menyerang pakar-pakar klasik yang disebutnya kosmopolitan sebab mengabaikan peran pemerintah. Lebih lanjutnya, List mengatakan bahwa kita bisa mengambil kesimpulan tentang perkembangan suatu masyarakat dari data sejarah. Dari cara mereka berproduksi, maka setiap kelompok masyarakat pada umumnya melewati tahap-tahap sejarah sebagai berikut. Yang pertama, tahap berburu dan menangkap ikan atau tahap barbarian yang berciri masyarakat primitif sebab kebutuhan dari apa yang disediakan oleh alam. Yang kedua, zaman mengembala atau pastoral yang mulai berternak tapi masih nomaden atau tidak menetap. Tiga, zaman agraris di mana masyarakat mulai menetap dan bertani secara subsisten. Yang keempat, zaman bertani menghasilkan industri manufaktur sederhana dan mulai melakukan perdagangan lokal. Yang kelima, masyarakat bertani manufaktur lebih maju dan telah melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, Bruno Hildebrand tahun 1812 sampai 1878. Hildebrand aktif dalam berbagai penelitian dan penulisan karya-karya ilmiah dalam melakukan penelaahan dan penelitian-penelitian ekonomi. Ia menekankan perlunya mempelajari sejarah. Maksudnya, penelitian ekonomi harus didukung oleh data statistik empiris yang dikumpulkan dalam penelitian sejarah ekonomi. Hildebrand juga menekankan pentingnya evolusi dalam perekonomian masyarakat. Menurut Hildebrand, dilihat dari cara tiap kelompok masyarakat dalam melakukan tukar-menukar dan berdagang, kelompok-kelompok masyarakat tersebut dapat dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, tukar-menukar secara in-natural atau barter. Artinya, kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantaran alat tukar, yakni uang. Manusia selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang tersebut yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari dari orang yang mau menukar barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Yang kedua, tukar menukar dengan perantaraan uang. Maksudnya, untuk mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang, dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Selanjutnya, tukar menukar dengan menggunakan kredit. Maksudnya, perekonomian sudah banyak menggunakan instrumen kredit. Penelitian Hildebrand di atas dianggap cukup baik dalam bidang sosiologi dan kurang bermanfaat dalam bidang ekonomi, yang mana kelemahannya yaitu beberapa penelitian berdasarkan para monografi sejarah yang bersifat deskriptif tentang masalah-masalah ekonomi. Tapi karyanya tersebut tidak ditunjukkan pada acuan yang padu. Oleh sebab itu, karya-karya penelitian sejarah Hildebrand tersebut dinilai tidak berarti dalam perkembangan ilmu ekonomi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Lena. Gustavus Kemmerer 1839 sampai 1917. Kemmerer terkenal karena terlibat dalam perdebatan yang sangat sengit
basic, terutama dengan Curve Manager tentang metodologi perkembangan ilmu ekonomi. Ia dianggap sebagai pemimpin sejarah yang paling gigih, menyarankan agar metode induktif klasik ditukar dengan metode induktif empiris. Pandangan Schumacher agak berbeda dengan pandangan tokoh-tokoh aliran lain, yang mana tokoh-tokoh sejarah yang lain menghadapi berbagai kebijakan dalam bidang ekonomi. Schumacher menghadapi agar kebijakannya menyangkut politik sosial, dan lebih jauh dari itu juga meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Untuk mencapai tujuan Schumacher dan rekan-rekan mendirikan sebuah forum untuk menghimpun pemikiran dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi dalam sosial, dan hasil pertemuan serta kesimpulan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan. Salah satu berhasilnya pertemuan-pertemuan yang disampaikan kepada sosial yang diberikan kepada kaum buruh tersebut yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dianggap sangat maju untuk zaman bagi dirinya, sebab di negara-negara Eropa pada umumnya sebelum ada perundang-undangan perlindungan kaum buruh seperti yang di Jerman tersebut. Weimer Sombart 1863 sampai 1941. Penelitian Sombart yang sering dikutip oleh orang adalah penelitiannya tentang tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Sombart mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis sangat erat kaitnya dengan pertumbuhan masyarakat dalam karyanya dan modern kapitalismus. 1902, Weimer Sombart lebih lanjut mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis dapat dibedakan atas beberapa tingkah, yaitu tingkat prakapitalis. Pada tingkat prakapitalis, kehidupan ekonomi masih bersifat komunal, struktur sosial masih berat karena pertanian. Pertumbuhan manusia lebih ditujukan untuk diri sendiri. Tingkat kapitalisme menggugah pada tingkat, walaupun kehidupan ekonomi masih bersifat komunal, tetapi mulai memperhatikan ciri-ciri individualisme dan struktur pertanian industri mulai berimbang. Masyarakat mulai mengenal uang motif laba maksimum, mulai nampak, dan produksi tidak hanya untuk diri sendiri tetapi ditujukan untuk pasar. Tingkat kapitalisme tinggi. Pada tingkat ini disebut tingkat kapitalisme tinggi, sehingga masyarakat komunal dalam paham individualisme mulai menonjol struktur ekonomi semakin berat ke industri dan perkotaan. Peran uang semakin menonjol, motif laba maksimum dan makin kelihatan, dan sebagai produksi dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. D. Tingkat kapitalisme akhir. Tingkat ini ditunjukkan oleh ciri-ciri di mana sikap individualisme lebih tinggi, tetapi kepentingan masyarakat tidak diabaikan. Industri mulai kepada modal, di samping uang kartal juga mulai dikenal uang girang. Motif laba maksimum lebih tinggi, tetapi juga dipertimbangkan pengguna laba untuk kepentingan masyarakat dan produksi untuk pasar. Max Weber 1864 sampai 1920. Max Weber adalah ahli sosial dalam arti luas, di mana ilmu ekonomi dan sejarah ekonomi oleh Weber juga dimasuki sebagai ilmu sosial dalam buku yang cukup terkenal, yaitu The Protestant Ethic and the Spring Capitalist (1958). Ia menjelaskan adalah pengaruhnya ajaran agama Protestan terhadap perilaku ekonomi kapitalisme. Kata Weber, bertolak dari harap akan keuntungan yang akan diperoleh
dengan mempergunakan kesempatan bagi tukar menukar yang dasar pada kesempatan mendapatkan keuntungan secara damai. Hasil pengamatan Weber menunjukkan bahwa golongan penganut agama Protestan, terutama kaum Calvinis, menduduki tempat teratas. Menurut orang Calvin, keselamatan hanya diberikan pada orang-orang terpilih. Hal ini yang mendorong orang-orang pekerja keras agar masuk menjadi golongan orang terpilih tersebut. Dalam pemikiran teologis, inilah semangat kapitalisme yang berdasar pada cita ketekunan, hemat rasional, berperhitungan, dan sanggup menahan diri menemukan pasangannya. Tidak semua orang menerima tesis Weber, di antaranya yang menentang yaitu Brian Stonner, R. H. Twain, Kurt Samuelson, Robert N. Bella, Andres Greeley, dan tokoh-tokoh lainnya yang pernah meneliti dampak ajaran agama lain terhadap kehidupan ekonomi. Misalnya penelitian tentang masyarakat Islam dan penganut agama Tongkwa di Jepang. Kritik-kritik tersebut antara lain dapat dibaca dalam buku yang diedit Taufik Abdullah, Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi (1979). Yang keenam yaitu menurut Henry Carles Carey pada tahun 1793 sampai 1879. Henry Carey adalah seorang pimpinan gerakan proteksionis dari Amerika Serikat. Dalam karyanya, Carey menekankan perlunya diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Menurutnya, suatu negara yang hanya mengandalkan pembangunan pada ekspor produk-produk pertanian adalah tindakan bodoh dan merugikan. Simon Nelson dan Daniel Raymond adalah pendukung dari aliran ini. Simon Nelson mengajukan argumen-argumen yang menyokong proteksi sebagaimana yang diungkapkan oleh Carey, sedangkan Daniel Raymond merupakan ekonom politik. Daniel Raymond berteori bahwa kekayaan dapat menciptakan tenaga kerja yang telah diperbaiki oleh Adam Smith dari Eropa. Sementara konsep-konsep ini telah berevolusi dan diuraikan dalam analisis politik yang lebih modern. Selanjutnya yaitu kaum hasil tradisional. Yang pertama, organisasi dan metode produksi. Pada tahap ini, organisasi dan metode produksi banyak ditentukan oleh kebiasaan lama, seperti cara hidup yang tradisional dan didasarkan pada kebiasaan sebelumnya. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Pandangan ini menyebabkan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan yang akan semakin rendah karena banyaknya anggota keluarga dalam suatu tempat tersebut. Pola hidup seperti inilah yang menyebabkan masyarakat tradisional terjebak dalam garis kemiskinan. Rasionalitas merupakan salah satu prinsip dari ilmu ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak rasional memang sukar untuk berpikir ekonomis, yaitu berpikir efisien dan masyarakat dan mengarah pada kemajuan. Masyarakat yang tidak rasional cenderung hidup boros dan tidak efisien. Kultur semacam ini dapat menjelaskan kenapa pada masyarakat tradisional banyak dijumpai proyek-proyek yang tidak produktif. Di Indonesia juga banyak terdapat candi-candi yang terpenting. Di antaranya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang dibangun sekitar abad ke-9. Dapat dibayangkan bahwa pembangunan candi-candi tersebut memerlukan biaya yang sangat besar, terutama dalam bentuk pengorbanan tenaga manusia dengan teknologi yang ada pada masa itu. Jelas proyek ini tidak ekonomis. Meskipun dari segi sosial budaya, proyek tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi. Pada tahun 1960-an atau 1000 tahun kemudian, candi tersebut direnovasi dan di daerah tersebut di sekitarnya dikembangkan menjadi kawasan wisata yang salah satu sasarannya adalah menjaring devisa dan mengembangkan perekonomian di sekitar kawasan tersebut. Di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru atau sejak tahun 1096,
Kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif ini juga banyak dijumpai terutama di daerah pedesaan. Misalnya, masih banyak dijumpai penggunaan dana investasi desa yang tidak produktif dan lebih bersifat monumental, seperti untuk membangun batas desa atau tugu peringatan. Praktek-praktek semacam ini perlu dikritik tajam oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 1950. Sains dan teknologi. Sikap nasional berkorelasi positif dengan kemajuan sains dan teknologi. Semakin rasional masyarakat, semakin cepat kemajuan sains dan teknologi terjadi dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya juga, semakin tidak rasional masyarakat, maka semakin sulit sains dan teknologi berkembang di dalam masyarakat tersebut. Jadi nasionalitas merupakan tanah tempat tumbuh tanaman, sains dan teknologi. Masyarakat yang memiliki sifat-sifat yang rasional merupakan ladang yang subur bagi tanaman dan teknologi. Kalaupun masyarakat tradisional ini tidak dapat mengembangkan sains dan teknologinya sendiri, maka sebenarnya mereka dapat mengimportnya dari negara-negara lain yang lebih maju. Akan tetapi hal ini sulit dilakukan karena pendapatan mereka yang sangat rendah, sehingga mereka tetap saja bodoh dan teknologi mereka tetap saja terbelakang. Oleh karena itu, dampak sains dan teknologi terhadap kegiatan ekonomi relatif kecil, sehingga produktivitas sulit ditingkatkan. Dengan rendahnya tingkat penguasaan sains dan teknologi juga menyebabkan struktur perekonomian tetap agraris, karena sektor pertanian tradisional ini belum menuntut teknologi yang jauh lebih tinggi. Sekitar 75% dari penduduk yang bekerja melakukan pekerjaan di sekitar atau di sektor pertanian, dengan sebagian besar pendapatan mereka berasal dari sektor ini. Masyarakat merasa tidak memerlukan perubahan. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang statis, karena mereka merasa tidak memerlukan perubahan. Sehubung dengan itu, masyarakat ditandai pula oleh relatif lambannya mobilitas sosial. Dalam arti kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak hanya berbeda dengan kedudukan orang tuanya. Jadi, misalnya, bagi anak seorang buruh tani kecil sekali kemungkinannya untuk menjadi tuan tanah. Struktur masyarakat tradisional cenderung bersifat hierarkis atau bertingkat, di mana hubungan darah dan keluarga memainkan peranan yang menentukan. Kekuasaan politik terpusat di daerah, di tangan bangsawan pemilik tanah yang didukung oleh kelompok serdadu dan pegawai negeri. Bahkan di negara dengan sistem pemerintahan sentralisasi pun, di daerah-daerah juga terdapat pusat kekuasaan politik, sehingga para tuan tanah di daerah misalnya dapat mempengaruhi kebijaksanaannya pemerintahan pusat. Teori fase modern, kematangan teknologi. Teknologi modern sudah mulai menyebar ke seluruh sisi perekonomian. Rexton memberikan tahun-tahun simbolik kematangan teknologi atau technological maturity. Pada beberapa negara berikut dalam tahap ini, leading sektor baru mulai muncul menggantikan leading sektor lama yang sudah mulai mundur. Sektor pada tahap ini sifatnya ditentukan oleh A. Kemajuan teknologi, B. Kekayaan alam, C. Sifat-sifat tahap tinggal landas yang berlaku, D. Bentuk kebijaksanaan pemerintah. Menurut Rostow, corak perubahan leading sektor di beberapa negara maju sekarang ini pada tahap menuju kematangan berbeda dengan tahap take off. Sebagai contoh, di Inggris pada tahap take off, leading sektor adalah industri kecil. Kemudian pada tahap menuju kematangan digantikan oleh industri baja, kapal, batu bara, serta alat-alat berat lainnya. Di Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman, pada tahap take off leading sektor adalah jaringan kereta api. Kemudian pada tahun berikutnya digantikan oleh industri baja serta peralatan berat. Bagi teman-teman bisa kita lihat pada tabel 7.4, yaitu fase kematangan teknologi di beberapa negara. Ada 8 negara yang masing-masing memiliki periode tahunannya. Ada negara Inggris pada tahun 1850, ada negara Amerika Serikat pada tahun 1900, ada negara Jerman
pada tahun 1910, ada negara Prancis pada tahun 1910, ada negara Swedia 1930, ada negara Jepang 1940, ada negara Rusia 1950, dan yang terakhir adalah negara Kanada 1950. Terdapat beberapa poin, yaitu ada 5. 1. Rentangan produksi. Penjelasannya, meskipun kemajuan teknologi menyebabkan munculnya leading sektor baru menggantikan yang lama, leading sektor lama pada umumnya masih tetap bertahan. Dengan demikian, kemajuan teknologi tersebut sekaligus memperluas rentangan produksi. Produk yang dihasilkan dengan demikian menjadi semakin banyak dan beraneka ragam. Perkembangan yang semacam ini meningkatkan daya tahan perekonomian negara yang berada pada tahap menuju kematangan, sehingga menjadi lebih mampu menahan segala gejolak yang tak terduga. Poin yang kedua, perubahan struktur dan keahlian tenaga kerja. Penjelasannya, kemajuan teknologi menimbulkan perubahan yang berarti terhadap struktur ekonomi dan keahlian tenaga kerja. Peranan sektor industri meningkat, sementara peranan sektor pertanian berkurang. Tenaga kerja berubah menjadi terdidik. Kemajuan dalam bidang pendidikan ini selanjutnya menyebabkan upah nyata kerja meningkat dan mereka mengorganisasikan diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi, lebih mampu menahan gejolak yang tak terduga. Poin ketiga, perubahan struktur dan keahlian tenaga kerja. Penjelasannya, kemajuan teknologi menimbulkan perubahan yang berarti terhadap struktur ekonomi dan keahlian tenaga kerja. Peranan sektor industri meningkat, sementara peranan sektor pertanian berkurang. Tenaga kerja berubah menjadi terdidik. Kemajuan dalam bidang pendidikan ini selanjutnya menyebabkan upah nyata pekerja meningkat, dan mereka mengorganisasikan diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Poin yang keempat, manajemen usaha. Penjelasannya, kepemimpinan dalam dunia usaha atau perusahaan mengalami perubahan, di mana peranan manajer semakin penting dan terpisah-pisah dari pemilik atau the owner. Perubahan ini mendorong lahirnya para manajer profesional yang mempunyai kedudukan yang semakin penting. Watak para pengusaha atau manajer berubah dari pekerja keras dan kasar menjadi manajer yang halus dan sopan. Yang poin 5 yang terakhir, penjelasannya, kejenuhan masyarakat. Adanya gejala kebosanan masyarakat terhadap kemajuan yang diciptakan oleh industrialisasi, dan mulai ada kritik-kritik terhadap industrialisasi tersebut. Ada kecenderungan bahwa masyarakat selalu menginginkan sesuatu yang lebih baru, mendorong terjadinya perubahan. Lebih lanjut, demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penulisan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekiranya presentasi dari kami berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.